untuk menegur siswa, ya, apakah dia terlambat atau dia jarang masuk, sering ke kantin, ataupun suka main HP di lokal dan sebagainya. Kita mengontrol dia. Itu contohnya tadi lambat datang. Ini mengontrol, ada beberapa posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, boleh. Ada teman, ada pemantau, dan selanjutnya ada penyidik. Namun yang paling dari kelima-lima itu kan, tadi ini ada kesepakatan kelas. Maksud kesepakatan kelas nanti akan disampaikan. Kita nanti kalau bisa kita semua membuat kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas sehingga anak-anak apabila dia melakukan kesalahan, kita tanya sama dia, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu kesepakati yang kamu langgar? Itu pada dia. Jadi kalau menghukum, jadi kita menghukum dia, kita menghati, kita suruh lari di lapangan. Ada kalau yang ada sebelum manajer, dia ada pemantau. Pemantau dia situ ada konsekuensi. Kalau menghukum cuma siswa menerima. Siswa menerima, kalau menghukum dia siswa cuma menerima apa yang kita buat, apa yang sudah kita ingin lakukan, apa yang sudah kita tulis, itu yang enggak. Tapi kalau ada konsekuensi, ya, beda hukum dengan konsekuensi. Konsekuensi kita panggil siswa, kita buat perjanjian dengan dia. Kalau ini melanggar, apa yang akan kamu lakukan? Kamu larang. Kalau ini melanggar, apa yang kamu dapatkan? Itu konsekuensi. Konsekuensi kesepakatan bersama. Sehingga memang kalau konsekuensi itu dia tidak nyaman. Dia nyamannya cuma beberapa hari atau beberapa minggu. Selanjutnya dia sudah nyaman. Karena dia tahu dia apabila lambat datang, dia misalnya untuk tambah, tapi itu nggak boleh. Bapak Ibu semua, saya tidak mengetahui lebih mungkin karena sudah lebih terdahulu mungkin Bapak Ibu. Jadi sekedar cerita. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, Pak Samsul, Pak Supi, dan nanti mungkin Bu Aprianti, jadi itu bagian dari ceritanya guru penggerak. Tapi apa yang diceritakan itulah manajerial yang ada di sekolah. Nah, dari tadi mungkin Bapak Ibu ada bercerita tentang apa sih yang terjadi di sekolah kita. Jawabannya hanya ada satu, yaitu kita menjalankan segitiga restitusi yang dipaparkan oleh Bapak Samsul tadi. Jadi anak-anak Bapak Ibu, ketika kita ingin menghukum, ada kepuasan tersendiri. Tapi itu dahulu ceritanya. Kalau sekarang, mungkin Bapak Ibu jangan bercerita, oh Bu Kiki sudah mempelajarinya. Tidak. Tapi ketika kita masuk dari bagian guru penggerak, itu macam cita-cita Bapak Ibu, sakitnya itu di sini. Ketika Bapak Ibu melihat anak-anak dihukum, itu kembali lagi. Betapa sedihnya seandainya posisi itu adalah bapak dan ibu yang dihukum. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di segitiga restitusi itu ada 3 item. Yang pertama, membuat keyakinan pertanyaan yang meyakinkan siswa ataupun guru. Nah, kalau posisinya quality control, maaf dalam bidang ini mungkin kepala sekolah, dia akan menanyakan keyakinan kepada para guru atau wakilnya. Kemudian di segitiga restitusi yang kedua itu membuat kesepakatan. Baru yang ketiga memvalidasi kesalahan, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti pertanyaan Ibu Endang tadi, apakah guru penggerak itu diwajibkan? Sejauh ini selama peraturan itu belum berubah, saya bisa bercerita iya Bapak Ibu. Nah, seandainya nanti terjadi perubahan menteri atau apa, kita tidak bisa memastikan. Nah, gambaran terakhir yang sedang digodok ini, bagi Bapak Ibu yang honor dan lulus program guru penggerak, maka akan diberikan bonus untuk lulus sertifikasi seperti PPG. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bercerita kembali tentang guru penggerak, Bapak Ibu, insya Allah kalaupun tidak ada embel-embel di belakangnya, kepala sekolah,
pengawas, sertifikasi. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu masuk dalam lingkaran seperti itu, lingkaran guru penggerak, modul yang diajarkan 3 modul itu amat sangat berhubungan dengan kita sebagai guru. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada intinya tadi beri deskripsi sama Vicky ya. Saya hanya menambahkan saja bahwa kalau kita lihat dari video tadi ada 10 ya, 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 kontrol, tapi itu kembali kepada sekolah kita masing-masing. Strategi dan teknis dalam hal pelaksanaan itu dari sekolah kita masing-masing. Sekarang, waduh, dekadensi moral, saya bilang, jatuh moral, ini yang perlu diperbaiki. Kalau moral sudah bagus, mau belajar, mau kita suruh ini, semuanya akan gampang. Itu saja yang perlu kita benahi. Dan satu lagi, kenapa bisa terjadi demikian? Sebelum tadi ada pemaparan atau presentasi dari Pak Guntur, atau secara teoritis tadi sudah mantap. Saya tanggapi Mas Sidin, tidak ada apa ya. Betul Pak, betul. Tapi inilah yang diajarkan di guru penggerak. Kita harus kompak, ya. Nanti makanya kami tampilkan untuk perjanjian kelas. Makanya untuk membuat anak-anak moral, anak baik, kita masing-masing guru bisa menekan anak jadi di di perjanjian kelas. Nanti kita buat perjanjian kelas. Apa yang jadi perjanjian orang itu? Nanti kalau dia memang melanggar, panggil. Oke. Apa yang melanggarkan? Dan Oke, ya, Syekh. perempuan. Oke, Pak Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat semua? Jadi untuk hari ini kita membuat atau menulis kesempatan kelas. Sering disebut dengan budaya positif. Kita ingin membuat budaya positif di sekolah supaya membangun budaya positif. Tahu apa budaya positif? Nah, budaya positif itu yang baik-baik, yang muncul dari diri pribadi. Nah, jadi apabila kita sudah baik, sudah bisa berbuat dengan positif, insya Allah hidup akan baik. Jadi untuk di sini, untuk untuk kita, untuk dari yang pertama kita membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas perjanjian yang kita buat untuk kelas kita. Contohnya kita menggunakan kata-kata yang positif, jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kata-kata negatif, ada jangan. Jangan itu supaya tidak disebut jangan, gimana? Kita tuh buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan positif. Jadi contohnya, jangan lari di lokal. Jadi untuk menghilangkan jangan itu berjalanlah di lokal. Jadi itu kita buat perjanjian masing-masing, nanti tulis perjanjian, ditempel di kertas. Nanti Bapak kelas atau bagian kertas untuk kita di lokal baru di kelas ini. Jadi saya Pak kelas ini tolong ditulis apa yang nanti kesepakatan kelas ini. Walaupun satu orang yang tulis, nanti orang lain yang tulis lain, kita jadi satu. Itulah kesepakatan kita bersama. Kita setujui ini. Dan ini tolong please dibagi udah untuk kawan-kawan. Satu orang satu lomba.
Nggak. Ya, lengket itu supaya bisa tempel di sini. Nah, lengket. Dan sini pegang di situ. Sudah lengketnya. Sudah. Vin apa lagi? Iya. Iya. Maju Indri. Jaga jelas dulu. Gitu bego. Ini jatuh tapi maksudku. Ya Allah sih. Ya Allah, ya Allah. Di Cina. Sabar. Cina full. Di Cina full. Gini doang deg-degan cuy. Ngapain mah? Kok mana ya? Dia orang pada yang beli yang di mana ya? Betul kan, Pak? Ya. Saya pandai. Fitria. Itu paling dingin. Diem aja dia. Apa maksudnya gitu? Sekolah enggak? Dia berkata main biasa. Kalau mencet lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan. Di sini saya akan membacakan pendapat kesepakatan dari kelas saya. Di sini ada mendengarkan saat guru menjelaskan, menghormati guru, dan buang sampah pada tempatnya. Jadi inilah kesepakatan kelas yang kita buat. Ini kesepakatan ini walaupun beda-beda pendapat, beda-beda kesepakatan. Ini kalau kita tulis, jadi sudah kita setujui itu pertama. Inilah kesepakatan kelas kita. Contohnya seperti, ayo jaga kebersihan kelas. Mantap. Ini kan itu. Ini kesepakatan bersama. Ada juga lagi. Lepaslah sepatu saat masuk di kelas. Kan? Ada lagi, hormati orang yang lebih tua. Mantap. Jadi ada tidak bosan di kelas. Bicara sepenuhnya. Itu kan itu semuanya pada kelas kita dan kita akan disetujui dan kita sepakati inilah pada kelas kita. Ya, sudah. Sekian, terima kasih.